Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Ada Benper yang lagi sakit gigi. Dia bilang sama kawannya John Tor, gigiku sakit kali ini, gak tahan lagi kurasa. Kau tahu di mana dokter gigi yang baik, Tor? John Tor bilang begini ya kan, kau gak perlu ke dokter gigi bro. Kemarin aku juga menderita sakit gigi parah, tapi kemudian istriku datang, dia taruh tangannya di bahuku ya kan. Dia memeluk aku, lalu mencium aku. Hebatnya, dalam sekejap saja semua rasa sakit itu lenyap. Kenapa nggak kau coba hal yang sama? Katanya sama si Benper. Benper dengan gelagat tidak yakin, langsung balas saja omongan John Tor. Oke, kalau gitu di mana aku menemui istrimu? Katanya. John Tor langsung bilang, kau ini sama istrimu lah. Dasar kau ini katanya. Doakan biar makin sakit gigi kau itu katanya. Kacau sekali ya Benper ini ya. Masa istri orang minta peluk dia gitu ya. Tapi begini, hari-hari ini sedang marak perselingkuhan. Suami bisa jalin hubungan dengan cewek lain. Istri mulai lebih nyaman dengan pria lain. Berbagai alasan yang sepertinya masuk akal untuk berbuat selingkuh. Terakhir ini sedang tren sinetron Layangan Putus. Wow, ini viral sekali ya. Istrinya yang begitu baik, sabar dan perhatian dikhianati suami yang kelihatan baik di depan istrinya, ternyata mengkhianati istri. Apa sih penyebab perselingkuhan? Kalau kita list nih satu persatu bisa banyak tuh. Rumput tetangga lebih hijau lah barangkali ya kan, memuaskan daging, ingin yang lain. Padahal firman Tuhan katakan gini, jangan mengingini milik orang lain, termasuk istrinya atau suaminya gitu ya. Dengar baik firman Tuhan lagi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Alasan lain ya, tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, tidak bersyukur dengan istri atau suami yang dimiliki. Tapi alasan yang besar adalah kita tidak bangun kasih Tuhan dalam diri kita. Kasih yang kita miliki masih sebatas kasih eros, kasih yang selfish, mencari hal-hal yang memuaskan diri. Itu kasih bayi ya itu. Maksudnya apa? Bayi hanya minta diperhatikan, dikasih. Kalau butuh apa tinggal nangis, dan memang ada mama atau papa yang penuhi apa yang dia mau. Nah, kasih suami dan istri apakah kasihnya masih sifatnya tidak dewasa? Masih haus akan pemuasan diri ya kan? Haus akan perhatian, haus akan cinta dari pasangan, dan masih kurang dan masih kurang. Karena merasa kurang dari pasangan, dicari lagi dari tempat lain. Saya mau katakan penyebab besar perselingkuhan adalah ketika suami atau istri tidak memenuhi hatinya dengan cinta atau kasih Allah. Kalau hidup dikuasai oleh Injil Kristus, kita sadar bahwa kasih Allah telah memenuhi kita, memuaskan kita, dan itu lebih dari cukup. Tiba saatnya kita bilang gini, aku yang sudah dipenuhi dan dipuaskan oleh kasih Allah, aku sudah tahapnya mengasihi pasangan tanpa syarat dan membagikan cinta kepadanya kayak gitu. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru pada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gini ya, level kasih suami istri itu level kasih anak-anak Allah adalah kasih agape ya, kasih tanpa syarat. Yesus tadi katakan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Sadari sungguh-sungguh. Justru kasih Yesus ini memerdekakan kita loh, membuat suami istri bahagia, mengalami berkat-berkat surgawi. Kalau kita jalani hidup ini dengan layangan putus, kasih yang kita alami hanya kepuasan daging, tetapi hidup menuju kehancuran. Kelihatannya mungkin menarik, seru, tapi menghancurkan. Saya mau ajak kita untuk jalani relasi dengan bangun cinta kepada Tuhan. Kepada saudara-saudaraku, apakah sekarang sedang mengalami relasi yang dihantui perselingkuhan? Suami Anda selingkuh, atau istri Anda selingkuh, atau papa atau mama kita ada yang selingkuh. Saya mau katakan, datang kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, bagikan cinta Tuhan. Jangan biarkan si iblis menghancurkan keluarga kita. Jangan biarkan perasaan diisi dengan intimidasi kebencian. Tuhan menguatkanmu untuk memenangkan pasanganmu. Dan setiap sahabat yang sekarang mungkin sedang jatuh dalam perselingkuhan dan sedang mendengarkan Efrata Devotion ini, dengar baik. Dengar baik apa yang saya katakan ya. Perselingkuhan hanya menghancurkan hidupmu. Keluar dari situ. Engkau harus menang. Ingat kasih Yesus dalam hidupmu. Ingat janji pernikahanmu. Berikan kasih Tuhannya kepada pasanganmu yang Tuhan tempatkan di sisimu. Alasan apapun untuk berselingkuh ya, karena kasihanlah atau apalah terhadap selingkuhan. Dia ada orang lain yang bisa berbagi cinta dengannya, bukan dirimu gitu. Mau hidup dalam keluarga yang penuh berkat dan bahagia, mau, jangan menjadi layangan putus.
tetapi jadilah prianya Kristus atau wanitanya Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu dunia ini sering mengalihkan kami dari rancangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami terus diikat oleh kasih Allah. Kasih Allah demikianlah yang sudah memenuhi hati dan pikiran kami. Dengan demikian kami bisa membagikan cinta kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Cinta-Mu sudah cukup kuat, bahkan sangat besar dalam hidup kami. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, supaya kami juga bisa mengasihi dengan kasih Allah. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jadilah prianya Kristus, jadilah wanitanya Kristus, bukan layangan putus.